Kita kembali tanyakan kepada Bapak Tauhid, tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya ada loh upaya-upaya dan konsistensi untuk bisa menjaga agar kebijakan dan target-target ini tetap stabil, itu terus diupayakan sebenarnya. Ya, saya kira memang tugas pemerintah berada pada wilayah itu ya. Tapi kalau kita lihat fakta tadi penyerapan anggaran yang belum optimal, kemudian sumbangan ya government expenditure dalam pertumbuhan ekonomi masih negatif begitu. Itu menunjukkan bahwa pada sisi ini jangan sampai bahwa semua diserahkan ke masyarakat. Peran pemerintah ada, tetapi kelihatannya nggak kelihatan dalam proses perkembangan ekonomi. Nah ini yang saya kira akhirnya membuat ekonomi kita yang seharusnya tumbuh lebih tinggi menjadi kurang optimal begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga berkaitan dengan perbaikan-perbaikan dari sisi regulasi begitu ya. Tahun ini saya kira 2 tahun terakhir banyak sekali omnibus-omnibus ya, yang kemarin Cipta Kerja, Ya. sekarang Jasa Keuangan dan sebagainya. Nah, dalam periode transisi ini ternyata tidak serta-merta membuat cepat begitu ya. Yang saya lihat misalnya omnibus Cipta Kerja ya, investasi besar masuk ya, tetapi ternyata tren pertumbuhan jumlah cipta kerjanya turun begitu ya, kalau Hmm. kita lihat data realnya. Karena apa? Yang masuk investasi justru di sektor tersier begitu. Nah, itu yang menurut saya akhirnya tidak dikawal pada level implementasi begitu. Padahal itu yang paling penting gitu. Undang-undangnya digarap, diimplementasinya tidak dikawal sehingga apa? Multiplier ekonominya menjadi tidak nendang. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan kita. Nah, meskipun kita tahu misalnya 2023 targetnya 1.400 triliun, tetapi dalamnya kalau misalnya tidak dikawal masukkannya sektor padat karya, menggandeng UMKM, berada pada sektor industri dan sebagainya, itu akan sama aja besar dinilai tapi multipliernya akan rendah. Nah ini yang saya kira penting. Termasuk sekarang misalnya regulasi Undang-Undang P2SK ya, menguatkan sektor keuangan. Idealnya betul ya, tapi jangan hati-hati ini juga bisa menjadi katakanlah batu sandungan di kemudian hari diperkuat tapi masih banyak sisi lubang ke depan begitu. Nah, apalagi misalnya tahun depan ya kita sangat tahu bahwa situasi akan lebih buruk begitu ya. Tadi sampaikan kita agak sedikit melambat, butuh fleksibilitas. Nah, Mhm. fleksibilitas ini butuh sektor keuangan yang kuat. Nah, itu yang saya kira memang harusnya ditambal begitu. Nah, saya kembali lagi tadi bagaimana penguatan tadi ya. Tadi masalahnya kita yang masih PR saya kira tahun depan adalah mengatasi inflasi. Mhm. Ya, inflasi kita yang belum selesai adalah inflasi volatile food ya. Ini disebabkan tadi harga cabai, bawang merah dan sebagainya sudah 30 atau 40 tahun nggak pernah selesai. Tapi tidak ada namanya perluasan lahan cabai sampai sekarang Mhm. atau mengatasi perubahan iklim begitu yang sangat masif ya dari kementerian terkait untuk memproduksi di luar skenario waktu yang sudah ditentukan. Padahal ini penting dan itu penyumbang inflasi terbesar saat ini dan ini yang kemudian membuat kita mengalami penurunan. Inflasi 2 bulan terakhir ini karena beras begitu. Ternyata kalau kita lihat beras kita surplus, Iya. tetapi pengadaannya terlambat. Mhm. Menyerap beras di dalam negeri terlambat begitu. Sehingga kita harus lakukan impor ya, kasihan petani kita lagi. Nah, ini yang kemudian membuat satu potensi untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, penguatan sektor domestik di tengah situasi nanti semakin memburuk itu menjadi kurang optimal atau masih menjadi ganjalan lah begitu, Mbak. Tapi sebenarnya Prof, diingetin nggak sih Prof pemerintahnya kalau di DPR itu? Karena ini kan kaitannya dengan kementerian terkait tentunya. Ya tentu memang salah satu fungsi utama DPR kan memang pengawasan. Jadi kami terus-menerus memonitor ya, memanggil dalam rapat kerja. Tadi Mas Taufik menyebut omnibus. Ini kan karena kita memang berhadapan dengan obesitas regulasi yang luar biasa. Undang-undang yang saling berbenturan ya, yang peraturan-peraturan pelaksanaannya berbenturan. Itu sebabnya kita melakukan tadi untuk mengurai simpang siur dan keribetan ini kita buat dengan metode omnibus. Dan ini omnibus yang keenam yang akan segera dikeluarkan, reformasi sektor keuangan dengan merevisi sekaligus 15 sampai 16 undang-undang di sektor keuangan. Jadi tujuannya kami ini berusaha memberikan kerangka regulasi yang
yang sehat gitu Pak. Agar pemerintah tidak menghadapi kendala di dalam tadi menjalankan kebijakan dan program-program kerjanya. Pokoknya DPR sangat kooperatif, ya. Kan kita sudah tahu semua, koalisi pendukung pemerintah sangat dominan di DPR. Itu sebabnya pemerintah minta apa saja, bahkan hak budget selama 3 tahun, ya kan? Itu full support kita untuk pemerintah. Jadi sekarang memang kualitas pelaksanaan, ya, eksekusinya, kemudian kualitas birokrasi, ya, untuk menjalankan tadi termasuk reformasi dalam bidang administrasi dan seterusnya. Begitu. Tapi apalagi sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengusaha supaya paling tidak perlambatan yang terjadi ini bisa diminimalisir dan pengusaha ini tetap bisa berjalan dengan baik bisnisnya. Saya senang dengar tadi Profesor bilang ada hubungan yang saling mendukung di DPR sama pemerintah. Berarti anggaran lancar, keputusan cepat. Nah, kami pengusaha itu butuh itu. Ya, jadi butuh program sama supporting regulation yang bisa mendorong kami. Bukan program atau peraturan atau pajak atau apapun yang memberatkan kami. Nah, sebagai contoh, sekarang kita tahu walaupun dengan seluruh optimisme yang ada, begitu besar market domestik dengan 270 juta orang, suku bunga naik, pasti pinjaman naik. Yang kedua, biaya energi naik, otomatis transportasi naik. Belum lagi yang lain-lain, ya UMR naik gitu. Nah, dari situ kita kan yang bisa kita lakukan apa? Supaya kita tetap kompetitif, efisiensi. Tapi dengan optimisme ini kita ternyata masih ekspansif. Nah, kita kan kalau pengusaha tuh ada beberapa golongan. Ada pengusaha jiwa pedagang misalnya, itu kan cuma lihat sesaat. Tapi kalau pengusaha berjiwa investor, dia memikir nggak cuma hari ini, dia pikir 10 tahun ke depan Indonesia mau kemana. Dengan seluruh sumber daya manusia kita, dengan seluruh yang sekarang nih faktor demografi sampai 2035, ini produktif sekali. Mereka akan belanja, mereka akan kerja. Belum lagi sumber daya alam. Dulu nikel jual cuma $600, sekarang menjadi bahan baku industri $15.000. Jadi ekonomi kita ini sekarang ternyata dibangun dengan nilai tambah. Dan itu mulai kerasa. Salah satu contoh yang akan cepat ini adalah EV. Electric vehicle. Kita punya kobalt, kita punya nikel paling besar di dunia. Ya selama ini cuma jual bahan mentah kayak tembaga dan sebagainya. Nah ini kita bikin ekosistem yang namanya electric mobility. Dari mulai baterai, hulunya sampai dengan kendaraannya. Nah ini kan bisnis-bisnis baru ya. Nah itu ternyata menggerakkan ekonomi. Nah belum lagi yang tadi 61% kontribusi UMKM-nya. Dana desa jalan, pembangunan di daerah jalan. Dan dulu ya saya ingat, selalu pembangunan Indonesia itu terkonsentrasi di Jawa, 70% lebih. Sekarang investasi itu udah lebih besar sedikit di luar Jawa. Jadi Indonesia Timur ini udah mulai jalan ekonominya, yang dulu nggak jalan. Nah jadi akhirnya ekosistem kita ini lagi menuju ke suatu take off yang udah benar. Hanya ada kontraksi nih gara-gara inflasi resesi global. Makanya market domestik kita perkuat. Yang bisa ekspor atau yang memang sekarang menjadi unggulan kita mengakibatkan 30 bulan berturut-turut kita surplus, itu tetap didorong. Nah saya pikir ini suatu kombinasi, tinggal pemerintah mesti bersahabat sama kita nih. Baru untung dikit udah dipajekin. Nah jangan begitu gitu loh. Terus belum apa-apa dikit, 11% mau naik 12% PPN. Itu 1% itu kenanya impactnya besar loh. Nah ini yang kita butuhkan. Kayak odol Pak. Kita biasa ngangkut truk 6 ton. Mau dipotong karena jalanan rusak. Jangan sekarang lah gitu. Tunda sedikit. Lagi efisiensi kita ini supaya bisa jalan. Itu Mbak. Itu udah dalam pembahasan belum sih Pak Raden? Yang tadi dibahas ini? Aspirasi-aspirasi ini. Ya, saya pikir begini ya. Satu ya, kalau saya boleh tanggapi apa yang dikatakan oleh tadi Pak Taufik adalah seperti kita doom case scenario, ya kan? Sebetulnya kan tadi yang kita sudah katakan bahwa kita lihat data-datanya jelas kita tidak seperti sampai doom case scenario, bahkan kita jauh lebih baik dari banyak negara. Yang kedua, tadi berkaitan dengan budget atau belanja pemerintah. Sebetulnya
penggerak daripada ekonomi kita itu kalau kita lihat. Ya. Peranan pemerintah itu hanya 8% dari belanja, dari total PDB kita. Yang paling besar itu adalah dunia usaha. Jadi kalau dunia usaha seperti Pak Bobi ini sudah sangat optimis dan mereka mau bekerja lebih baik, itu akan sangat bagus sekali. Pemerintah itu sebetulnya benar, itu mensupport. Bukan dia sebagai motor. Memang pada saat kita COVID tahun 2020 itu, benar-benar pemerintah, kita lihat saja dalam tempo 6 bulan, kita belanjakan 700 triliun itu. Ya. Tapi kalau sudah lewat dari situ, dan kalau kita lihat indeks kepercayaan konsumen, kemudian tadi PMI sudah naik. Kalau private sudah bisa, kalau swasta sudah bisa, ya itu yang mau kita dukung. Pemerintah harus kemudian harus menarik diri ke belakang, karena dana kita pun terbatas. Kenapa? Kalau dana kita belanja, artinya belanja pemerintah terus-terusan digenjot, ujungnya defisit, ujungnya hutang, kita ribut juga. Dalam suasana sekarang ini, negara-negara yang hutangnya banyak, di tengah suku bunga yang tinggi, di tengah US dollar yang menguat, kolaps. Kita tidak masuk di kategori itu sekarang, itulah contohnya. Jadi tentu kita harus perbaiki, kita akui itu. Tetapi juga jangan juga menjadi pesimis, seakan-akan kita ini menjadi tidak ada jalan lain keluar. Ada. Dan tadi yang saya katakan itu, kita akan dapat masukan-masukan daripada dunia usaha, apa yang bisa pemerintah support, mari kita lakukan bersama-sama. Menurut saya seperti itu. Bahkan tadi dikatakan kerjasama antara dunia usaha dengan pemerintah untuk mencari solusi adalah sangat baik. Apalagi kalau didukung oleh Pak Hendrawan di DPR kan. Itu sebetulnya yang paling bagus. Jadi ekosistem yang saling mendukung itu, itulah yang sebetulnya yang paling bagus yang kita harapkan membawa ekonomi kita lebih bagus ke depan. Kita tahu kita tidak perfect. Masih banyak kelemahan-kelemahan. Tapi komitmen untuk memperbaiki itu ada, saya pikir itu yang harus kita terus dorong itu Pak. Jadi sebenarnya sudah ada kesepahaman untuk bisa mendorong agar kondusivitas, stabilitas itu bisa terus terjaga, agar terus berusaha lebih baik lagi bisnisnya, agar anggarannya bisa terus terjaga dari pajak dan lain-lain. Tapi gimana supaya genjotan pajak ini bisa terus naik, agar kebutuhan anggarannya terpenuhi, jadi pertumbuhannya bisa terus naik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.